Abbas hindari tawaran visi misi. Adakah kaitannya dengan visi gagal dibuktikan di Jakarta? Politiklah dimanipulasi. Politik jadi tunggangan untuk para pejabat-pejabat yang haus jabatan. Penolakan Anies sang fenomenal di Makassar sepertinya dijadikan alasan para pemandu suara untuk menebar kebencian kepada pihak yang mereka anggap sebagai lawan. Taruhlah Said Didu. Sebagaimana disebut di video di bawah, ada korelasi penolakan itu dengan sponsor kunjungan Ganjar di kota yang sama sebelumnya. Mengingat kunjungan Ganjar Pranowo ke Makassar tanpa ada hambatan, lalu Didu menyimpulkan merekalah yang bertanggung jawab dalam unjuk rasa penolakan terhadap Anies sang fenomenal. Sementara itu, kunjungan satu-satunya baca pres yang telah dideklarasikan itu ternyata tetap melakukan kegiatan safari rasa kampanye di Sulawesi Selatan dan bahkan digambarkan mendapat sambutan meriah. Adakah tujuan tertentu meniupkan cerita penolakan itu demi menuai simpati? Wallahu a'lam. Yang patut menjadi sorotan kita adalah justru pada taktik curi star itu, yang jadwal KPU saja baru dimulai pada tanggal 14 Desember ini. Berarti ada calon kontestan yang melakukan kegiatan sebelum waktunya. Narasi sang fenomenal sepertinya sangat bangga dengan pencapaian versi dirinya selama ini. Adapun rekam jejak yang terpatri di benak kita adalah rangkaian kontroversi Abbas selama berkiprah di Jakarta. Mulai dari menggelontorkan uang rakyat untuk event tak berefek positif seperti ajang Formula E, lalu OKOC yang juga hanya berupa catatan peserta namun tidak tampak aktivitasnya. Khusus OKOC ini bahkan diakui telah menyerap sekian pelaku ekonomi UMKM, faktanya nyaris tanpa jejak. Rasanya terlalu naif jika rekam jejak seperti itu yang sekarang dijadikan modal berkampanye. Lalu bagaimana? Sang fenomenal bisa menjelaskan kegagalan itu sebagai hal yang justru dibanggakan. Adapun program pengentasan masalah banjir, praktis kita baru melihat kelihatnya setelah dia menjadi mantan. Mungkinkah Abbas merasa puas karena pencapaiannya melakukan regenerasi pemimpin melalui Heru Budi Hartono? Kalau demikian, seharusnya yang layak bangga justru sosok yang mengangkatnya menjadi pejabat gubernur, bukan? Pada unggahan dengan memakai aplikasi polling Twitter, Nadir Hossein menulis kalimat untuk polling dengan 3 pilihan, yakni Puan Maharani, Anies Baswedan, dan Golput. Seandainya hanya ada 2 pasang calon presiden tahun 2024 seperti di bawah ini, siapa yang Anda pilih? Tulis Gus Nadir sembari mempersilahkan pengguna Twitter menentukan pilihannya. Nama Anies Baswedan meraih suara mayoritas sebesar 56,3% dari 66.097 voters. Disusul Golput dengan persentase 41% dan Puan Maharani dengan 2,7%. Polling seperti inilah yang barangkali memberi kepuasan tersendiri kepada para pemandu suara Abbas, karena hanya lewat media yang mereka kerubuti itulah sang junjungan berhasil memuncaki polling. Sementara untuk survei lain yang lebih mumpuni
terbukti Abbas nyaris selalu berposisi di bawah. Lagi-lagi fakta ini membuktikan sang fenomenal sepertinya didesain untuk menjadi pemimpin kalangannya sendiri dan bukan untuk semua kalangan. Mudah-mudahan publik semakin tercerahkan dengan fakta empiris berkaitan dengan satu-satunya capres yang telah dideklarasikan ini. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Rusgandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?